Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen, Le Mineral, Wadimor, tentu sarung kita. Belasan kapal nelayan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang berada di lokasi tambak Telabun Dermaga terbakar hebat. Api diduga berasal dari salah satu kapal yang kemudian merambat ke kapal lainnya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Fenomena kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan berat jenis truk hingga berakibat jatuhnya banyak korban marak terjadi dalam rentan waktu berdekatan. Lantas, mengapa kecelakaan melibatkan kendaraan berat jenis truk kerap terjadi? Apakah keterampilan dan perilaku mengemudi menjadi penyebabnya? Dan bagaimana pemilik truk menjalankan sistem perawatan dan pengawasan agar truk dapat layak jalan? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Tol Cipularang kembali memakan korban. Bahkan kecelakaan yang terjadi pada kemarin sore ini melibatkan belasan kendaraan. Sebuah truk yang kemudian remnya blong disebut sebagai awal dari penyebab kecelakaan beruntun ini. Sebenarnya bagaimana proses dari pengawasan, pemeliharaan sebuah truk sehingga kecelakaan seperti ini juga kerap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Tema yang saya sampaikan tadi menjadi tema pembuka kita, termasuk juga tema perbincangan bersama para narasumber selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Pemirsa, kita buka jumpa kita dengan melihat kabar mengenai Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung posko pelayanan lapor Mas Wapres. Kedatangannya kali ini untuk melihat secara langsung proses ajuan laporan serta meninjau beberapa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Gibran tiba di Istana Wakil Presiden dengan mengenakan pakaian bermotif batik warna biru. Dirinya tak membocorkan kepada awak media mengenai hal apa saja yang ia tinjau di dalam ruang pengaduan. Ia hanya berjalan masuk dan awak media diarahkan untuk menunggu di luar ruangan. Seperti hari sebelumnya, penerimaan pengaduan pos pelayanan lapor Mas Wapres melebihi batas kuota maksimal pengaduan. Siang hari tadi, total pengaduan sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat telah menembus 72 pengaduan dari batas maksimal 60 kuota. Adapun masyarakat yang hadir tidak hanya berasal dari wilayah Jabodetabek, tetapi juga dari sejumlah wilayah lainnya baik di area sekitar Pulau Jawa maupun sekitarnya. Nah, layanan lapor Mas Wapres ini dibuka mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Belasan kapal nelayan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang berada di lokasi Tambat Labuh Dermaga terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Nah, sumber api diduga berasal dari salah satu kapal yang kemudian merambat ke kapal-kapal lainnya yang berada di dekatnya. Pemirsa, yang Anda saksikan ini merupakan video amatir saat belasan kapal nelayan terbakar hebat. Sebanyak 13 kapal nelayan yang berada di lokasi Tambat Labuh Dermaga, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terbakar hebat sejak Selasa dini hari tadi. Dan api diduga berasal dari salah satu kapal yang baru melabuh ke lokasi setempat. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, kemudian juga relawan ini masih berjibaku memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran menurunkan 6 armada pemadam kebakaran. Armada damkar dari Kota Pekalongan,
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan BPBD Kota Pekalongan. Banyaknya material yang mudah terbakar dan banyaknya BBM yang berada di kapal membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Kapolres Pekalongan Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Prayudha Widiatmoko menyebut sumber api berasal dari salah satu kapal. Nah, untuk penyebabnya memang pihaknya ini masih menunggu upaya pemadaman dan tengah mendatangkan Lab 4 Polda Jateng untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas terlindas truk saat mengendarai sepeda motor bersama ibunya. Sang ibu histeris saat melihat putrinya bersimbah darah. Kecelakaan maut ini terjadi di kawasan Simpang 4 BW di Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Kecelakaan ini menyebabkan Yuri Arsela Putri Utari, bocah 10 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 4 sekolah dasar meninggal dunia. Korban tewas tertabrak truk saat dibonceng ibunya. Awalnya motor yang dikendarai oleh ibu korban menabrak truk sehingga korban terpental dan terjatuh sehingga korban terlindas dan meninggal dunia. Saat ini sopir truk sudah diamankan oleh pihak kepolisian Unit Lalu Lintas Polres Banyuasin. Sementara pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, hari ini petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum kecelakaan, ketika tabrakan, dan sesudah kecelakaan. Olah TKP dilakukan oleh petugas untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang telah menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan juga melukai lebih dari 20 orang. Diharapkan dari olah TKP tersebut dapat diketahui apakah penyebab kecelakaan dikarenakan ada masalah dengan pengereman atau memang karena faktor pengemudi. Nah, untuk itu petugas akan memeriksa pengemudi truk yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga akan memeriksa seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Senin petang kemarin. Dari kilometer 92.600 sampai 92.200 sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Nah, kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin, dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaan. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai atau abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Pemirsa, 22 korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Di antaranya adalah para korban, terdapat 7 orang anak.
Sebanyak 29 orang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 pada Senin kemarin. Nah, akibat insiden ini 1 orang meninggal dunia dan 28 orang terluka. Kadif Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, Eva Siti Haifa menyatakan 7 korban mengalami luka berat dan 21 lainnya mengalami luka ringan. 4 dari 7 korban luka berat diinformasikan menjalani tindakan operasi pada hari ini. Sementara itu 7 pasien siap dirujuk ke rumah sakit tempat tinggal asalnya atas permintaan keluarga. Hari ini di Rut Jasara Harja, Rifan Ahmad melakukan kunjungan terhadap pasien untuk mengecek kondisi secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari proses perawatan yang diberikan kepada para korban, termasuk juga kondisi dari para korban luka berat yang tadi ataupun juga hari ini menjalani proses operasi. Rekan kami Rizka Salsabila akan mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Silakan Rizka. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang dari 22 orang korban laka di tol Cipularang kilometer 92 hingga saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Rajak Purwakarta. Adapun 7 diantaranya yang merupakan korban luka berat hingga saat ini tengah menjalani operasi, yang mana operasi tersebut merupakan penanganan untuk luka di bagian kepala. Sementara itu 2 diantaranya ini masih dalam evaluasi dokter apakah diperlukan untuk melakukan tindakan operasi seperti korban luka lainnya. Adapun luka berat ini termasuk dengan beberapa luka di bagian leher, kemudian juga patah tulang. Adapun 7 orang lainnya yang merupakan korban luka ringan hingga saat ini merupakan lecet dan juga bibiran sobek hingga luka trauma. Adapun 6 diantaranya dari 26 dari para korban ini telah pulang ataupun telah dirujuk ke rumah sakit di domisilinya atas permintaan keluarga. Adapun daripada pagi hari tadi ataupun siang hari tadi, Direktur Jasara Harja Rifan Ahmad ini sempat melakukan kunjungan terhadap para korban untuk melihat secara langsung pasca kejadian ataupun dalam proses perawatan di Rumah Sakit Rajak Purwakarta. Adapun dari asuransi dengan maksimal 20 juta untuk korban luka, dan seperti yang ini ada salah satunya yaitu meninggal dunia masih berusia remaja atau 14 tahun. Adapun dari pihak rumah sakit sendiri ataupun dari manajer pelayanan Rumah Sakit Rajak, Eva Haifa, ini sempat menyampaikan kebanyakan dari korban yang merupakan anak-anak hingga remaja ini nantinya setelah mendapatkan perawatan nantinya juga akan mendapatkan bimbingan psikologis agar trauma yang dialaminya ini dapat trauma ini tidak berkepanjangan ataupun dapat terhenti. Dari Rumah Sakit Rajak, demikian Putri. Baik, Rizka Salsabila, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan proses perawatan yang diberikan kepada para korban, termasuk juga jalannya operasi. Sekali lagi terima kasih Rizka. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kalau tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana kondisi para korban, nah nanti kita akan setelah jeda memperbincangkan dengan para narasumber, termasuk juga membahas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun ini dan mengapa kecelakaan yang selalu melibatkan kendaraan besar, termasuk truk ini kerap terjadi di tanah air. Bagaimana proses pengawasannya sebenarnya? Sesaat lagi. Kami tayangkan tadi rangkuman dan juga rangkaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar termasuk juga truk, termasuk juga kecelakaan yang melibatkan beberapa rekan kami akhirnya meninggal dunia dan juga menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Yang kita tahu memang baru saja terjadi tepatnya kemarin petang. Sebuah truk ini yang diduga remnya blong juga disebut sebagai penyebab terjadinya kecelakaan yang beruntun bahkan melibatkan sampai belasan mobil di tol Cipularang. Kita akan mencari tahu sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi ini apa yang bisa dipelajari dan juga mengapa ini terus terjadi. Proses pengawasan termasuk juga perekrutan supir seperti apa nanti kita akan cari tahu dan juga bagaimana rekomendasi yang diberikan selama ini oleh KNKT apakah juga diterapkan atau tidak. Sudah hadir bersama saya para narasumber, beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
atau Aptrindo, yaitu Bapak Gemilang Tarigan. Selamat malam, Pak Selamat Gemilang malam, Tarigan. Mbak Putri. Baik, Ya. dan juga sudah bersama saya, beliau ini merupakan pengamat transportasi dan hukum. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Binkakum di Telantas Polda Metro Jaya, AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat malam, Pak Selamat Budianto. malam. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat tadi rekaman demi rekaman kecelakaan, betul-betul menggugah perasaan kita. Banyak sekali yang menjadi korban, Pak Budianto. Kalau Pak Budianto lihat dari kecelakaan yang kemarin begitu, apalagi kita tahu juga jalurnya ini kerap terjadi kecelakaan di sana. Apa yang menjadi penyebab utama sehingga kemudian sampai bukan hanya melibatkan truk tersebut yang remnya blong, tapi sampai di belakangnya ada belasan kendaraan ini juga menjadi korban, Pak? Ya, pertama yang jelas masalah kurangnya disiplin ya, disiplin. Kemudian kedua adalah masalah pemahaman terhadap tata cara berlalu lintas yang benar. Terus kemauan untuk menjalankan daripada etika tata cara berlalu lintas gitu. Ya, kalau mereka mungkin menjalankan, ya tentunya akan lepas daripada suatu konsekuensi hukum. Tapi kalau mereka tuh mungkin menabrak atau mungkin melanggar daripada etika tata cara berlalu lintas, akan berkonsekuensi kepada masalah hukum. Kejadian tabrakan beruntun, terutama di tol, itu biasanya itu adalah pertama karena tidak mampu menjaga jarak aman, kemudian kecepatan melebihi batas kecepatan, termasuk juga kurang konsentrasi. Tapi kejadian kemarin itu aneh, karena bahwa truk yang mungkin remnya tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya lepas kontrol menabrak beberapa mobil. Kalau nggak salah kurang lebih ada 21 kendaraan yang terlibat, kemudian menimbulkan korban sampai 30, satu meninggal dunia, kemudian 29 adalah luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Sebenarnya kalau kita disiplin kemudian berpedoman kepada aturan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Konteks ini dengan masalah disiplin lagi. Sopir pada saat mungkin akan mengemudikan kendaraan bermotor harus hal-hal yang pokok harusnya dicek dong. Pertama mungkin adalah berkaitan masalah sistem kemudi, kemudian sistem rem, sistem lampu dan sebagainya. Kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi kan. Tapi ini merupakan satu tanggung jawab bersama juga. Seperti misalnya bahwa angkutan umum apakah itu barang atau mungkin orang, itu kan setiap 6 bulan itu kan dilakukan suatu care atau uji tipe gitu, uji care gitu. Nah, pada saat melakukan suatu uji care itu kan secara fisik semua dicek ya. Semua dicek gitu. Ini kesalahan di mana kita nggak tahu. Kemudian juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum itu harus juga memberlakukan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Saya yakin bahwa perusahaan yang sudah memiliki SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, itu dia punya bengkel tersendiri, kemudian rutin melakukan suatu perawatan, termasuk juga punya balai latihan, pendidikan dan sebagainya untuk memberikan suatu pencerahan kepada SDM-nya, baik itu pramudi, SDM dan SDM yang lain dan sebagainya. Sehingga pada saat mereka sudah setiap hari dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mungkin dilaksanakan dengan baik, kemudian SMK dilaksanakan dengan baik. Saya yakin bahwa pada saat mereka mengoperasionalkan di kendaraan di jalan, minimal akan terhindar daripada pelanggaran atau terhindar daripada kecelakaan itu sendiri gitu. Baik. Ini menarik, sistem manajemen keselamatan. Banyakkah kemudian perusahaan operator truk ini kemudian mengoptimalkan ini ataupun melaksanakan ini? Nanti sebelum Pak Tarigan menjawab, saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk kembali melihat bagaimana kronologi ataupun juga data fakta terjadinya kecelakaan di tol Cipularang yang terjadi pada November 2024. Tempatnya adalah kemarin petang. Ini lokasinya terjadi di kilometer 92 arah Jakarta dan kronologi truk alami remblong, hilang kendali, kemudian juga truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya sehingga kecelakaan beruntun tentu tidak bisa terelakkan. Anda sudah lihat tentunya di berbagai macam media. Kemarin juga kami tayangkan terus-menerus breaking news melihat seperti apa kondisi kendaraan tersebut, rusak parah, kemudian juga bahkan saling bertumpukan. Nah, korbannya Anda sudah bisa lihat, satu meninggal dunia, yang lainnya mendapatkan luka berat dan juga luka ringan. Luka berat tadi juga bahkan ada yang menjalani operasi pada hari ini. Nah, ini kita lihat kembali di rute mana ataupun juga di jalan pada terjadinya kecelakaan ini. Korbannya yang sudah sempat saya sampaikan tadi 23 orang mendapatkan luka ringan, 4 orang mendapatkan luka berat. Dan kita kembali lihat data fakta yang kami sajikan kepada Anda. Pak Tarigan, mengenai sistem manajemen keselamatan termasuk juga Anda pemirsa bisa lihat juga rangkaian kecelakaan yang terjadi di layar kaca Anda. Sebenarnya ini
apakah memang semuanya sudah melaksanakan sebuah standar ini? Bahwa memang memiliki tadi kalau kata Pak Budi, bengkel sendiri, perawatan rutin dilakukan. Baik. Apakah memang semuanya seperti itu? Begini Mbak, kalau menurut data, di Indonesia ini ada 6,5 juta truk seluruh Indonesia. Ya. Dimiliki oleh 3 jenis. Pertama, perusahaan yang mempunyai badan hukum dan perizinan yang lengkap dan ditandai dengan kode plat kuning. Oke. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang mengangkut barangnya sendiri, dia miliki sendiri, dia tuh platnya tidak kuning. Oke. Ya. Satu lagi adalah pengusaha truk perorangan. Wah, jumlahnya ini melebihi daripada yang ini, Mbak. Jadi yang terbesar banyak. Begitu banyak, oke. Dari seluruh Indonesia. Baik, sulit dimonitor satu persatu. Nah, yang pribadi ini tidak ada yang monitor. Oke. Dia asal ada uang beli truk bisa dijalankan di jalan raya. Inilah yang sulit kita melakukan sosialisasi tentang apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun peraturan-peraturan di jalan. Tadi Pak Budi sudah sebutkan bahwa anggota kita adalah anggota perusahaan yang resmi, mempunyai izin yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga beberapa perusahaan yang sekarang kita giat untuk menerapkan namanya SMK. Kalau perusahaan itu sudah memiliki sistem manajemen keselamatan, maka pengemudinya juga sudah dilakukan training, kemudian ada uji kompetensi. Nah ini biasanya yang sudah mahir nih. Kemudian sayangnya sekarang ini dari pengusaha truk yang ada sekarang ini rata-rata ini kekurangan supir, kekurangan pengemudi. Kenapa Pak? Karena memang barangkali ya tidak ada orang mau dilahirkan bercita-cita menjadi pengemudi, Mbak. Baik. Ya, jadi dan persyaratan untuk menjadi seorang pengemudi itu harus memiliki SIM B2 kalau untuk truk yang besar. Betul. Itu. Nah, SIM B2 ini kalau mulai dari SIM A sampai B sampai B2 itu memerlukan kira-kira 4 tahun. Jadi ini agak sulit mencari pengemudi sekarang. Nah, padahal kita ketahui bahwa pengangguran di negeri kita ini banyak. Pengemudi yang kita perlukan tidak ada. Nah, di sini perlu campur tangan pemerintah bagaimana mendorongnya agar lowongan kerja yang tersedia jadi pengemudi menjadi tulang punggung perekonomian kita untuk logistik ini dapat dipenuhi dengan baik, dengan kompetensi yang cukup baik juga. Jangan terjadi seperti sekarang ini. Iya. Gitu, Mbak. Di kategori perusahaan susah menemukan pengemudi yang memenuhi kualifikasi, tapi untuk kategori yang 3 tadi, pemilik truk pribadi yang begitu banyak yang tidak bisa termonitor, apakah mereka gampang untuk mendapatkan pengemudi? Karena memang tidak harus mencari dengan syarat khusus, asal ambil atau bagaimana Pak? Nah, di situ persoalannya, makanya kita tidak bisa mengetahui kompetensi pengemudi yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha truk tadi, kita tidak bisa termonitor. Kalau mereka itu tidak punya pengemudi, mau truknya menganggur, tentunya supir sembarang pun dicabut. Nah, ini yang membahayakan karena mereka belum mampu menjalankan kendaraan berat di tengah ramainya orang dengan situasi dan kontur jalan yang begitu. Kita lihat sekarang tol ini kan sudah merupakan ya pengemudi yang mahir betul baru bisa masuk ke dalam tol. Ibaratnya kalau tol ini kita asumsikan adalah highway, tentunya semua orang yang masuk ke dalam jalan yang berkecepatan tinggi, semuanya harus yang sudah paham dan sudah mahir
mengemudikan baru masuk ke dalam jalan tol itu. Baik, tadi Bapak sebutkan 3 kategori termasuk yang ketiga yang kepemilikan pribadi yang tidak begitu banyak, tidak bisa dimonitor. Mudah bagi mereka Pak untuk bisa mendapatkan izin-izin, kemudian bisa mengemudikan truk seperti itu, apakah mudah bagi mereka ini? Sehingga kemudian kok menjamur, kok begitu banyak dan juga susah termonitor? Begini Mbak, kalau mereka ini pengusaha truk pribadi ini ada 2 juga Mbak. Truk itu miliknya sendiri, truk itu milik orang lain. Yang pribadi ini menyerahkannya kepada pengemudi. Jadi pendekatan ini kan jauh lebih mudah karena mereka punya unit sedikit, tapi pemiliknya banyak. Jadi lebih mudah lah, artinya dicarikan di keluarganya saja atau yang dikenalan 2, 3, 4 dia sudah bisa menjalankan perusahaannya kan begitu Mbak ya. Jadi tapi pengusaha orang pribadi ini kan cukup besar. Jadi populasinya juga demikian besar. Iya, Pak Budianto, ada kondisi seperti ini ternyata. Ada pengusaha-pengusaha truk yang asal saja punya uang, punya truk, diberikan kepada siapa, ini kuncinya kemudian untuk bisa mengemudi. Dan yang kita lihat memang pengawasannya mungkin nggak ada, kondisi truknya laik atau tidak mungkin juga tidak dipikirkan. Dan ini mungkin yang kerap menjadi penyebab kecelakaan, Pak Budianto. Ya, harusnya ada regulasi yang kuat ya. Kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa semua angkutan umum baik itu barang maupun barang, itu kan harus berbadan hukum gitu. Sehingga pengawasan itu lebih mudah. Apa yang disampaikan Pak Teguh kan benar. Tapi kenyataan di lapangan tadi ada yang berbadan hukum, ada pemilik pribadi, termasuk juga mungkin perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menyulitkan ke masalah-masalah pengawasan itu. Termasuk juga nanti cara rekrutmen daripada pengemudi tadi. Ya tadi karena mungkin jumlah daripada sopir itu juga terbatas. Kadang perusahaan juga melihat mungkin truknya nganggur dan sebagainya. Udah kadang nyomot sopir apa aja, yang penting dia bisa mengemudikan itu. Sehingga karena mereka belum punya suatu kompetensi, ya akhirnya mereka berisiko pada kompetensi masalah-masalah laka lantas dan sebagainya. Padahal sesuai dengan permohonan pada saat kita akan mendapatkan SIM bahwa setelah lulus dinyatakan lulus, dia harusnya sudah punya suatu kompetensi, baik itu yang berkaitan masalah knowledge, ilmu pengetahuan, keterampilan maupun attitude itu sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan sopir tembak dan sebagainya, itu akan berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan karena mereka tidak punya kompetensi. Termasuk mungkin hal-hal yang mendasar mereka tidak tahu juga bahwa di dalam undang-undang secara eksplisit diatur juga bahwa orang yang terlibat dalam kecelakaan lintas itu punya hak dan kewajiban itu. Pertama harus menghentikan kendaraan, kemudian kedua adalah menolong korban, kemudian ketiga adalah melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian siap untuk memberikan suatu keterangan. Itu ada konsekuensi hukumnya juga. Kalau mereka kemudian tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, itu juga merupakan suatu kejahatan lalu lintas diatur dalam 312 ya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu sanksi pidana adalah 3 tahun penjara atau denda adalah 75 juta. Kejadian yang di Tangerang itu kan begitu nabrak dia bukannya berhenti, malah melarikan diri sampai ada kendaraan terlibat sampai 10, kemudian korban sampai 7 ya. Termasuk juga mungkin korban anak kecil yang sampai luka-luka berat menimbulkan suatu amuk daripada masa itu sendiri. Itu memang khusus konteksnya dan kejadian yang di Tangerang, polisi penyidik harus jeli juga. Harus bisa melakukan suatu penyidikan secara komprehensif juga. Bagaimana penyidikan terhadap laka lantasnya gitu. Kemudian juga berkaitan masalah mungkin pengerusakan, pencurian dan sebagainya. Itu harus komprehensif, harus seimbang juga. Termasuk juga di dalam tata cara berlalu lintas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Dalam arti tidak boleh kemudian dalam keadaan sakit, kemudian menggunakan HP, terpengaruh narkoba dan sebagainya. Betul, itu seperti Tangerang kan nggak boleh. Itu juga merupakan suatu pelanggaran. Hasil analisa dan evaluasi memang bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali daripada pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Baik, Pak Budianto, nanti kita akan pahami lagi lebih dalam lagi, termasuk kewenangan siapa sebenarnya untuk menertibkan ini semua tadi, pengusaha-pengusaha truk yang nakal-nakal dan juga tidak tertib serta liar tadi. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya, sudah bergabung dengan kita, Ketua KNKT yaitu Bapak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Baik, nanti kita akan bincang-bincang, Pak, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.
Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan para narasumber termasuk juga yang sudah baru bergabung dengan kita dari KNKT, kami bawa Anda kembali untuk bisa melihat sejumlah kecelakaan tragis yang kemudian melibatkan kendaraan besar ataupun truk. Kita akan lihat bersama, ini dia deretan-deretannya. Baik pemirsa, kita lihat ini adalah kecelakaan yang terjadi pada 31 Oktober 2024 di mana sebuah truk ini menghantam mobil yang ditumpangi oleh kru TV One dan ini merupakan truk box Rosalia Express. Kondisi mobil kru TV One pada saat itu sedang berhenti di bahu jalan. Tapi kemudian karena pengemudi truk ini sempat mengalami microslip begitu, sempat tertidur sejenak, akhirnya kemudian hilang kendali, lepas kontrol, truknya menabrak mobil yang di dalamnya ada tim liputan TV One dan menewaskan 3 rekan kami. Berikutnya masih di tanggal yang sama ini kemudian juga menjadi viral. Tadi Pak Budianto juga sempat menyinggung masalah kecelakaan ini terjadi di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ini sebuah truk ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan hingga diamuk massa. Dan juga ditenggarai bahwa pengemudinya ini juga sedang dalam atau telah menggunakan zat adiktif. Dan berikutnya ini Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini truk tanah tabrak seorang anak berusia 9 tahun dan berujung ricuh. Jadi memang di daerah ini Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten sebenarnya sudah ada peraturan di jam-jam berapakah truk tanah ini kemudian bisa melintasi jalur tersebut. Karena memang jalan ini begitu ramai digunakan oleh warga sekitar, tapi ternyata masih banyak truk di sana yang kerap melanggar jam tersebut. Sehingga pada saat siang hari, pada saat pagi hari, saat banyak sekali warga yang beraktivitas, truk tersebut melintas sudah sering kali. Dan yang terakhir ada korbannya yaitu seorang bocah berusia 9 tahun terlindas kakinya. Nah ini yang terjadi kemarin pada tanggal 11 November petang di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jabar, di mana truk muatan kardus diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Tadi para narasumber sudah memberikan pandangannya kepada kita apa yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan truk. Bahkan juga tadi Pak Tarikan sudah membeberkan kepada kita bagaimana kondisi di lapangan perusahaan-perusahaan yang memiliki truk ini. Ada yang kemudian pribadi-pribadi dengan mudahnya mendapatkan truk tidak dalam pengawasan dan juga susah untuk memonitornya karena begitu banyak. Kita juga sudah terhubung, tadi sudah sempat saya perkenalkan dengan Pak Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT yang juga mungkin bisa memberikan pandangannya Pak. Apa kemudian data didapatkan oleh KNKT dari kecelakaan yang terjadi kemarin petang ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Saat ini tim KNKT sedang berada di lapangan, sedang mengumpulkan data-data lapangan serta melakukan interview dengan beberapa pihak terkait. Namun pada kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan, mungkin pengemudi ini jangan selalu dijadikan objek ya. Kita juga harus fair melihat persoalan ini secara human factors-nya seperti apa. Seperti tadi dibilang pengemudi itu apakah sehat atau tidak. Nah sedangkan di jalan raya itu tidak ada aturan standar medical check up fisik dan mental untuk pengemudi. Tidak seperti di kereta api, tidak seperti di pelayaran, tidak di penerbangan, mereka semua punya standarnya. Di pengemudi ini belum ada, kami sedang melakukan penelitian dengan UGM untuk membuat standar ini. Terus kemudian masalah hal yang vital perawatan sistem rem. Di kereta api ada kewajiban untuk perawatan yang diatur oleh regulasi. Di penerbangan ada, di pelayaran juga ada. Tapi di lalu lintas jalan ini nggak ada keharusan perawatan khususnya hal yang vital seperti sistem rem lah. Nah ini kami sedang mereview itu semua dengan Kementerian Perhubungan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya sangat mendasar. Dan kami juga melihat bahwa para pengemudi ini mereka tidak memiliki waktu kerja yang ada batasannya seperti di moda-moda yang lain. Di moda kereta, moda pelayaran, moda penerbangan ada batasan-batasan jam kerjanya. Nah tapi di lalu lintas jalan ini nggak ada, dan kami juga ingin melihat kenapa hal ini terjadi secara
sebenarnya apa yang terjadi, sehingga kita juga bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat apa yang harus dilakukan, perbaikannya nantinya. Jadi kami saat ini kami juga akan meminta kepada rumah sakit di mana pengemudi itu ada untuk melakukan cek kesehatannya, cek medical check up-nya seperti apa hasilnya. Kami juga karena kalau seorang itu menderita diabetes atau kolesterol atau asam urat, maka itu akan mempengaruhi human performance-nya atau kemampuan mengemudinya. Baik. Nah, ini yang kita akan lakukan secara menyeluruh, Mbak. Baik, Pak Tarigan, mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Suryanto, tadi juga bisa menjadi masukan ini. Ternyata seperti itu Pak, di lapangan tidak ada batasan mengenai jam kerja, kemudian juga medical check up tidak menjadi prasyarat bagi para pengemudi sebelum mengemudikan truk. Truk ini sebetulnya dikemudikan ada dua. Pertama, yang dalam kota. Dalam kota tentunya jam operasinya udah terbatas. Kemudian yang long distance. Nah, ini yang kita mengontrolnya yang agak sulit. Karena truk ini kan jarak jauh. Ya. Pengemudi cuma satu. Bagaimana mereka harus beristirahat. Betul. Nah, ini hanya kita monitor melalui GPS. Ini kita lakukan pengontrolan melalui GPS. Karena sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mengantisipasi agar pengemudi itu tetap dalam keadaan tidak mengantuk. Karena kita bisa monitor. Nah, ini ada suatu sistem yang sudah kita terapkan. Banyak pengusaha yang long distance itu sudah menggunakan GPS sehingga bisa monitor ini. Ya. Dan perlu kita ketahui sebetulnya hanya 20% truk yang melalui tol. Yang 80%-nya masih menggunakan jalan lama. Yang disebut Pantura kalau untuk Jawa Tengah ini. Karena mereka kalau melalui Pantura bisa istirahat semau mereka. Tetapi kalau di jalan tol seperti tol Cipali, Mbak. Itu kalau kita udah ngantuk mau kemana? Tolnya masih jauh, tol rest areanya. Nah, ini jadi persoalan. Maka kemarin kita juga baru bincang-bincang termasuk juga dengan Pak Suryanto ini mengenai rest area untuk pengemudi truk ini perlu dipikirkan untuk dibicarakan dengan Jasa Marga karena kan sekarang ini kalau truk lama berhenti pun kan tidak boleh. Ada batasan kalau pada hari-hari tertentu ya. Maka tidurnya juga seadanya. Di rest area itu kan nggak ada tempat tidur. Mereka harus tidur dalam keadaan seadanya di atas kabin, kan begitu ya. Jadi ya kalau menurut pendapat kami ke depan ini perlu dipikirkan bagaimana menyediakan fasilitas rest area yang bisa digunakan oleh pengemudi untuk beristirahat. Sehingga ya pengemudi jangan sampai mengendarakan kendaraannya dalam keadaan mengantuk. Gitu, baik, tapi untuk perusahaan-perusahaan Pak yang kemudian tidak mempedulikan masalah harus mengemudi setelah berapa jam, para pengemudi ini harus beristirahat, tidak mengontrol mengenai itu, apa yang menjadi pertimbangan mereka? Yang penting cepat nyampe saja. Apa Pak? Ini masalah keuntungan begitu ya Pak ya? Masalah bahan bakar yang juga tidak boros dan sebagainya, begitu? Namanya kalau sudah seperti itu kan selalu manajemennya diserahkan kepada pengemudi, Mbak. Jadi pengusahanya yang penting nyampe. Sekian hari. Dia targetnya hari, tetapi juga tidak melihat memaksakan bisa supir pengemudi itu sekian lama tidak beristirahat dan tidak ada kontrol, diserahkan kepada pengemudi aja. Baik. Gitu yang kalau pengemudi dalam satu perusahaan menggunakan GPS itu sudah tentukan titik mana kamu harus berhenti, sudah ada suatu aturan gitu sehingga kecelakaan bisa dihindari. Tapi sayangnya tidak semua seperti itu, tidak memonitor dengan GPS. Nanti sebelum Pak Suryanto berikan pandangan, Pak Budianto juga, kalau dari Pak Suryanto katakan dari KNKT ternyata memang ada celahnya di regulasinya Pak. Belum ada penyeragaman, belum ada batasan-batasan, termasuk tadi masalah jam kerja, masalah fisiknya seperti apa nih kondisi kemudian bisa diperbolehkan mengemudi truk. Pak Budianto. Ya, sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22/2009 kan waktu kerja ya, waktu kerja itu yang idealnya kan 8 jam. 8 jam kemudian setiap 4 jam itu harus istirahat
30 menit dan sebagainya. Maksimal mungkin bisa sampai 10 jam dengan syarat mereka betul-betul kondisi daripada prima. Tapi kadang-kadang lagi kembali kepada masalah-masalah disiplin itu. Kadang sopir tadi kan kadang mungkin mengejar target juga ya. Walaupun mungkin dia ada aturan bahwa setiap 4 jam dia harus istirahat apa dan sebagainya. Kadang mereka pun tidak menggunakan waktu itu dengan baik gitu. Kadang sehingga kadang-kadang mereka yang padahal di dalam undang-undang diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus dalam keadaan betul-betul kondisi prima kan. Kan sering terjadi mereka karena mungkin kurang istirahat terjadi microslip dan sebagainya, tidur sisa dan sebagainya, itu kan bisa berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan. Ya semua kuncinya sebenarnya berkaitan masalah-masalah pengawasan ya. Saya kira kalau pengawasan bisa terpadu, terintegrasi dengan baik, ini merupakan suatu tanggung jawab bersama sopir, perusahaan, pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di lalu lintas dan angkutan jalan. Saya kira bisa minimal bisa menghindari pelanggaran bisa dan terhindar daripada masalah-masalah kecelakaan. Masalah pengawasan sangat penting di situ. Baik, Pak Rusyanto tadi sudah mendengarkan apa sebenarnya kendala yang ditemui oleh para pengemudi truk, kemudian juga perusahaan truk. Tadi ada beberapa fasilitas yang memang diharapkan ini lebih banyak rest area, kemudian juga peraturan berapa jam, berapa lama sebuah truk ini bisa berhenti di rest area. Ini juga bisa menjadi hambatan, Pak. Ada lagi mungkin yang harus diatur secara seragam adalah bagaimana manajemen sebuah truk itu saat berangkat tidak diserahkan begitu saja pada pengemudi ataupun pada driver, Pak. Yang penting kemudian sampai target, berapa hari sudah sampai tujuan. Nah, hal-hal seperti itu, Pak, silakan. Iya, Mbak. Di sini memang kami melihat seperti di kereta api. Dia boleh mengemudi kereta api sehari 8 jam, jam kerjanya adalah 12 jam. Mana yang tercapai duluan dan 1 minggu ada batasannya, Mbak. Di 3 moda itu ada batasannya. Tapi di moda lalu lintas jalan ini memang boleh bekerja 8 jam plus lembur 4 jam dalam kondisi tertentu tapi nggak ada batasan seperti di penerbangan. Di kereta api tadi yang saya jelaskan jam kerjanya 12 jam tapi boleh mengemudi kereta api sehari hanya 8 jam dan seminggu ada batasannya maksimum berapa jam itu tidak boleh dilebihi. Nah ini yang juga menjadikan banyak kita dapatkan para driver ini mengidap beberapa penyakit yang tadi saya sebutkan sehingga dia mudah terserang microslip atau kelelahan ataupun reaksinya lambat. Juga mengalami masalah pendengaran. Hal ini juga akan sangat memengaruhi kepada kemampuan mengemudinya dia. Baik. Nah inilah yang kami saat ini juga sedang memperjuangkan untuk para driver ini bisa mendapatkan fasilitas medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS. Setiap tahunnya sehingga kita tahu bahwa para driver kita itu memang layak secara kesehatan untuk mengemudi apa tidak. Ini yang kita harapkan pemerintah untuk mau memberikan fasilitas layanan medical check up untuk pengemudi. Baik. Pak, kecelakaan seperti ini kan bukan terjadi baru sekali ini saja, bukan di tahun ini saja, sudah berulang kali. Artinya juga sebenarnya sudah bisa dicari tahu, dideteksi apa yang menjadi akar masalahnya. KNKT juga saya yakin sudah berulang kali mengeluarkan rekomendasi. Tapi apakah kemudian Pak, rekomendasi-rekomendasi tersebut dianggap angin lalu saja Pak, sehingga kemudian tidak membuat regulasi ini diperbaiki regulasinya? Karena menurut saya tadi Pak Budianto juga sudah menegaskan regulasinya dan juga yang mengawasinya. Pak, silakan. Benar Mbak, kami juga sudah memberikan masukan bahwa kita itu banyak membuat regulasi tapi kita tidak mengontrol implementasinya. Jadi ini perlu pengawasan dan pengendalian untuk masalah regulasi ini sangat penting. Ketika kita mengimplementasikan dan ternyata regulasinya tidak efektif, ya kita harus cepat-cepat merubahnya. Nah ini belum terjadi. Kami juga berharap bahwa regulasi-regulasi itu memang adequate untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan yang ada. Salah satunya yang kita inginkan adalah masalah perawatan rem itu diatur dengan regulasi, diwajibkan para pemilik kendaraan minimum 3 tahun sekali untuk dilakukan pengecekan secara total, karena ini hal yang vital. Kami juga lagi berdiskusi dengan teman-teman, dengan Pak Tarigan juga, dengan teman-teman asosiasi yang lain untuk mewajibkan perawatan sistem rem secara periodik 3 tahun sekali minimum.
Baik, rencana seperti ini Pak, apakah memang sulit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan truk ini sehingga kemudian masih banyak yang tidak melakukannya perawatan periodik masalah rem ini ataupun perawatan rem. Tapi nanti Pak Tarikan silakan dijawab. Pak Budianto juga mungkin bisa kembali lagi fokus kepada masalah pengawasan ini, kemudian kewenangan siapa dan mengapa tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Nanti setelah jeda juga kita akan lihat, kalau tadi kita sudah bicara mengenai truknya, bicara mengenai kemungkinan pengemudinya, lalu bagaimana dengan medannya, karena tol Cipularang ini juga memiliki karakteristik sendiri dan juga banyak terjadi kecelakaan di sana. Apa yang harus dilakukan oleh para pengemudi kendaraan besar termasuk truk sesaat lagi? Pemirsa, setiap jalan tol ataupun juga setiap jalan ini memiliki karakteristik sendiri. Ada yang memang membutuhkan kehati-hatian dari para pengemudinya saat melewati lintasan tersebut. Saya akan bawa Anda melihat rangkaian kecelakaan maut di jalur rawan tol Cipularang 16 Oktober 2021. Lokasinya juga di kilometer 92 arah Jakarta. Nah, korbannya ini adalah 1 orang tewas kemudian 7 terluka. Apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu truk terguling dan menimpa mobil lain. Anda juga bisa saksikan foto dari kejadian itu yang bisa Anda saksikan. Ini kami tampilkan di catatan 5 tahun terakhir. Kami ataupun juga tim riset TV One sudah melakukan riset dan ini yang ada. Kami rangkum semuanya. Berikutnya tahun 2022, tepatnya 17 Mei. Kilometer 95 arah Bandung, korbannya ada 2 orang tewas. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Mobil Elf menabrak bagian kanan truk. Dan berikutnya kita juga akan lihat kecelakaan apa yang terjadi tahun lalu, tepatnya 15 Juli 2023. Kilometer 115 arah Bandung, korbannya 3 orang tewas. Kemudian juga keterangan mobil tabrak truk di bahu jalan. Jadi saat truk berhenti di bahu jalan, kemudian mobil menabrak dan Anda bisa lihat kondisi mobil yang menabrak truk ini. Nah, ini yang terjadi kemarin memang yang menuai perhatian, kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak sekali kendaraan dan memang diduga truk ini alami remblong kemudian juga menabrak puluhan kendaraan di depannya. Memang pihak KNKT yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Suryanto menyebutkan hingga saat ini masih terus dilakukan proses investigasi sambil juga menjelaskan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Suryanto masalah rem, pemeriksaan berkala dan sebagainya. Mungkin juga Pak Tarikan bisa jelaskan sebenarnya karakteristik di tol Cipularang ini seperti apa? Apa yang membuat para pengemudi terutama truk harus berhati-hati di sana? Ya, memang kita mengamati bahwa kejadian di kilometer 90 arah Jakarta ini cukup banyak dan berulang-ulang gitu ya. Bukan hanya terjadi dalam kendaraan truk aja, tapi kendaraan pribadi juga pernah terjadi. Jadi memang perlu dievaluasi kontur jalan yang ada di sana. Kemudian supaya diberikan rambu-rambu yang cukup besar lah. Sehingga setiap orang yang melewati jalan itu karena konturnya menurunnya panjang, kehati-hatian pengemudi di situ perlu menjadi suatu tanda atau atensi yang cukup besar bagi pengemudi supaya mereka berhati-hati. Ya. Yang sekarang rambu-rambunya tidak cukup banyak untuk membuat pengemudi waspada, Pak? Kalau saya lihat masih kurang, ya, masih kurang. Kemudian jalur penyelamat juga perlu ada di sana, kan memang sudah ada. Dibuat tanda yang lebih jelas sehingga orang bisa memperkirakan dalam keadaan bahaya menggunakan jalur penyelamat tersebut. Pokoknya di situ isyarat-isyarat untuk lebih berhati-hati perlu ditingkatkan di daerah sana. Di samping itu tentunya pihak pengusaha tol itu sudah bisa memberikan di jalan itu berupa seperti kalau kemarin kan ada jalan strip gitu, tapi dibilang itu membahayakan. Nah itu memang perlu dipikirkan cara lain lah, sehingga bisa membedakan bahwa area itu area yang cukup memerlukan kehati-hatian. Memangnya apa Pak? Upaya lain seperti apa yang menjadi masukan mungkin dari Pak Tarikan selain rambu-rambu tadi? Kalau tadinya kita usulkan ada semacam jalan yang bertrip gitu ya supaya pengemudi mengurangi kecepatan gitu ya. Mulai dari awal di atas sana sudah ada isyarat dia harus menggunakan persenalan yang rendah
gitu. Jadi mereka harus hati-hati betul. Kemudian berjalan di sebelah kiri, begitu. Jadi instruksinya jelas di sana itu. Ini enggak, ini kan dianggap semuanya udah tahu. Jadi nanti terjadi lagi gitu. Baik. Sebelum Pak Budianto juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Suryanto karena sepertinya waktu untuk bergabung dalam perbincangan ini begitu terbatas. Bapak silakan untuk bisa mungkin memberikan ada pernyataan penutup ataupun juga masukan-masukan kepada para pengusaha pemilik truk ini yang nanti mungkin juga bisa disampaikan oleh ke Pak Tarigan kepada para anggotanya. Terutama masalah juga yang harus disoroti Pak, masalah pengawasan. Regulasinya sudah ada walaupun memang belum mencakup semua, tapi bagaimana pengawasan secara maksimal. Tadi Pak Budianto juga sudah menyoroti mengenai hal ini. Silakan penutup Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami memang di dalam rekomendasi KNKT paling banyak itu adalah masalah pengawasan dan regulasi itu sendiri harus diperbaiki Mbak. Namun saya sedikit mau menyinggung masalah di Jalan Tol Cipularang ini. Kami bersama PUPR dan BPJT dan BUJT akan melakukan review ulang atau audit ulang baik itu rambu maupun letak jalur penyelamat apakah memang gampang terlihat dan mudah untuk digunakan. Kami akan mengevaluasi nanti seminggu setelah ini kita akan bentuk tim dan melakukan audit untuk perbaikan apa yang mungkin bisa kita kerjakan untuk peningkatan keselamatan di jalan tol khususnya di Cipularang KM 90 sampai 100. Mungkin itu aja Mbak pesan saya. Jadi sekali lagi memang masalah pengawasan dan pengendalian serta aturan yang memang Pak Suryanto harus mungkin Iya, satu lagi Pak, mungkin penutup terakhir ini Pak. Bagaimana Pak upaya dari KNKT agar rekomendasi yang selama ini diberikan oleh KNKT kemudian tidak menguap begitu saja? Apakah memang secara kewenangan ada upaya paksa Pak? Jika memang tidak ada hal seperti itu, bagaimana kemudian agar KNKT diperluas kemudian kewenangannya memiliki upaya paksa sehingga rekomendasinya betul-betul dilakukan Pak? Silakan Pak. Ya kalau rekomendasi KNKT belum dilakukan kita akan melayangkan surat peringatan reminder pertama, kedua, ketiga dan mungkin sampai keempat juga Mbak. Kalau KNKT diberikan kewenangan untuk memaksa atau seperti diwajibkan nanti malah tujuan dari KNKT juga akan jadi bias. Jadi kita itu bukan untuk judicial investigation, kita no blame, no judicial, no liability. Jadi tidak diperuntukkan untuk ganti rugi atau untuk di pengadilan, Mbak. Baik, Pak Suryanto Cahyono, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan kami, walaupun juga waktunya terbatas. Selamat malam Pak, nanti kami akan terus tunggu bagaimana update perkembangan hasil investigasi yang disampaikan oleh KNKT. Selamat malam Pak. Baik, ya. Ke Pak Budianto terlebih dahulu juga mungkin tadi merespon yang disampaikan oleh Pak Tarigan dalam kondisi medan seperti itu yang berbahaya harus ada rambu-rambu lebih daripada yang ada saat ini sehingga awareness dari para pengemudi ini meningkat Pak. Ya, tadi kuncinya sebenarnya adalah kemampuan, kompetensi daripada si pengemudi itu sendiri gitu. Saya yakin kalau pengemudi tersebut sudah memiliki suatu kompetensi, apakah yang berkaitan masalah pengetahuan lalu lintas, kemudian masalah sikap perilaku termasuk juga skill dan sebagainya. Saya yakin bahwa pada saat dia itu melewati jalan yang mungkin darurat ya, karena mungkin hujan, kemudian menurun dan sebagainya. Saya yakin dia punya suatu antisipasi ya. Misalnya gini, ya seharusnya pada saat mungkin jalan menurun kan ada teknik menggunakan namanya engine brake ya. Itu untuk mengurangi perputaran dan mengurangi kecepatan juga tuh. Tapi kalau pengemudi tersebut belum punya suatu kompetensi, apa yang akan dilakukan pun tidak tahu juga sih. Sehingga memang perlu sekali lagi kuncinya adalah masalah tadi, masalah tanggung jawab baik itu pengemudi maupun tanggung jawab daripada perusahaan termasuk pemangku kepentingan. Ya tadi, bagaimana pemerintah SMK tadi bisa dilakukan secara maksimal gitu. Kalau dalam undang-undang kan begini, setiap angkutan umum baik itu barang maupun orang itu harus berbadan hukum gitu. Kemudian perusahaan angkutan umum yang sudah berbadan hukum harus memperlakukan daripada SMK tuh. Saya yakin kalau masing-masing perusahaan sudah memperlakukan SMK, setiap hari mungkin kendaraan dilakukan suatu perawatan secara rutin, kemudian juga pendidikan pelatihan kepada para pramudi dan sebagainya, bagaimana antisipasi pada saat kita dihadapkan pada situasi darurat dan sebagainya, dia sudah tahu gitu. Ya tapi ya tadi
Karena mungkin bahwa apa yang dianjurkan oleh regulasi undang-undang itu masih banyak yang belum berjalan dengan baik. Ya, nanti di segmen berikutnya Pak Budianto mungkin bisa jelaskan pengawasan yang ideal mengenai hal ini seperti apa, siapa saja yang seharusnya bisa ikut terlibat, bisa punya pengaruh, dan juga kewenangan KNKT seharusnya seperti apa. Nanti juga Pak Tarikan bentuk tanggung jawab dari pengemudi, pemilik perusahaan seperti apa, termasuk merespon masukan tadi dari KNKT untuk adanya proses pemeriksaan rem per 3 tahun sekali. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Sebelum jeda tadi Pak Budianto sudah menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak pengemudi ataupun juga pihak perusahaan pemilik truk. Nah, salah satu upaya untuk bisa menjaga tanggung jawab ini tentunya dari pihak pemilik truk untuk meyakinkan bahwa bagaimana kondisi truk mereka, apakah memang layak jalan. Ada upaya tadi disampaikan oleh pihak KNKT untuk bisa mengusulkan adanya pemeriksaan rem secara periodik 3 tahun sekali. Sebenarnya saat ini bagaimana Pak proses yang berjalan? Kalau di perusahaan umumnya ada kan maintenance yang secara reguler dilakukan oleh perusahaan. Di samping kita mempersiapkan dalam rangka uji reguler di PKB, pengujian kendaraan bermotor, ataupun yang biasa disebut dengan KIR. Itu KIR itu 6 bulan sekali tuh harus, Mbak. Jadi secara 6 bulan sekali tuh KIR, kemudian secara reguler juga internal maintenance kita lakukan mengenai khusus untuk rem ini memang sangat penting sekali. Jadi kalau dia oke baru kita jalan, begitu sebetulnya. Tetapi setiap hari sebelum mobil itu dijalankan, supir itu pasti melapor kepada kita apa keluhannya. Kalau tidak ada keluhannya berarti kita tidak ada masalah baru jalan. Dan ada checklist. Ya itu secara internal kita lakukan. Kan pengusaha selalu pengen untung, Mbak. Tapi kalau dijalankan mobil nanti harus kembali atau harus ditarik atau bagaimana dijalankan dia rugi. Maka dia lebih baik meyakinkan kesehatan mobilnya dan kesehatan pengemudinya sebelum dijalankan keluar. Kalau kira-kira begitulah mekanisme internal di dalam perusahaan pengusahaan angkutan. Kalau perusahaan seperti ini mungkin sadar betul untuk menjaga kondisi kendaraan dan juga drivernya. Nah, mungkin salah satu upaya mereka kemudian selalu memperbaharui kendaraan yang lama tidak layak jalan juga mungkin dilepas gitu. Tapi kemudian ternyata Pak, bahkan kendaraan-kendaraan yang mereka lepas ini ada yang menampung dan kemudian ada yang menjalankan ini semua Pak. Itu juga yang harus diawasi mungkin Pak. Nah, inilah yang kita kita anjurkan kepada pemerintah supaya membuat satu regulasi terhadap kendaraan bekas ini agar tidak mengganggu. Ini kita sekarang ini seolah-olah pengusaha truk yang mau meremajakan kendaraannya, setelah diremajakan berarti dia menciptakan persaingan baru dengan orang-orang tertentu lagi. Jadi di lapangan itu jumlah truk ini jadi nggak terkontrol. Nah ini kita kemarin juga kita usulkan supaya pemerintah melakukan suatu aturan tentang permajaan. Jadi truk bekas itu udah dibuang aja, jangan lagi digunakan. Karena ini membuat di jalan tol itu truk yang udah tua, membuat itu jalannya pelan, Mbak. Ya, tapi masih banyak yang menginginkan, Pak. Masih laku ini, Pak, truk bekas yang tua-tua ini. Justru ini yang menjadi masalah di kita. Bagaimana truk tua yang harganya 50 juta bersaing yang dengan 1,5 miliar ongkosnya sama, Mbak. Itu bagi pengusaha kan jadi masalah ini. Ya, jadi ini mau kita sarankan, kita minta kepada pemerintah supaya dia lakukan peremajaan supaya mengontrol jumlah unit yang ada beredar dalam keadaan sehat. Gitu, apakah selama ini tidak ada regulasi, Pak? Batasnya usia truk tersebut berapa tahun yang bisa melintas di jalanan? Nah, kalau di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tidak ada batasan umur, yang penting layak jalan. Tapi Menteri Perhubungan sudah membuat aturan mengenai SPM. SPM itu artinya syarat persyaratan pelayanan minimum. Pelayanan minimum usia truk 20 tahun maksimal. Kemudian yang lebih ketat lagi ada Perda 5 tahun 2004 dari DKI. Usia truk 10 tahun. Nah ini dari ujungnya tidak ada batasan, kemudian 20 tahun menurut menteri, 10 tahun menurut gubernur. Tapi itu tidak berlaku.
Tidak berlaku, tidak diindahkan oleh para pemilik truk atau seperti apa Pak? Ya baik pemerintah maupun pengusaha sama-sama tidak mengindahkan aturan itu. Oke. Nah, dia kan berpokok pada undang-undangnya. Undang-undang dulu tidak ada batasan umur, selesai. Nah, inilah menjadi yang perlu diterapkan ke depan ini. Ada pertentangan Pak Budianto ternyata, karena induk undang-undangnya tidak memberikan syarat usia kendaraan, tapi turunan-turunannya yang lebih spesifik memberikan, sehingga kemudian semuanya yang ingin merasa diuntungkan, terutama dari pihak pemilik truk mungkin, berpatokan bahwa toh tidak diukur, tidak ada aturan yang secara pasti ada batasan mengenai usia ini yang menjadi celah dari mereka. Ya sebenarnya kalau aturan sudah dibuat harusnya bisa dilakukan ya, seperti di DKI kan tadi ada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, terus juga ada SPM tadi, harusnya bisa dilakukan sepanjang itu sudah dalam bentuk regulasi, ya harusnya bisa dilakukan gitu. Kalau seandainya nanti ada mungkin kelompok masyarakat yang mungkin tidak setuju karena mungkin itu bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya, kan bisa dilakukan suatu judicial review ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Tapi yang jelas semua itu kuncinya adalah titik lemah ada pada pengawasan. Kemudian kalau kita berbicara masalah pengawasan di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah jelas juga diatur di pasal 106 ya, bahwa masing-masing punya suatu kewenangan. Misalnya polisi kewenangan untuk memeriksa SIM, STNK gitu. Kemudian perhubungan berkewenangan untuk masalah KIR, kemudian masalah cek fisik, termasuk juga masalah perizinan. Tapi kadang-kadang kita di lapangan juga dihadapkan kepada suatu pelanggaran yang beragam gitu, sehingga bisa dilakukan secara gabungan juga antara polisi dengan dinas perhubungan juga, bagaimana untuk melakukan suatu upaya-upaya pengawasan dari melalui kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, penempatan anggota di tempat-tempat yang rawan pelanggaran dan sebagainya. Kemudian ketiga juga bisa melakukan suatu masalah penegakan hukum, baik yang bersifat represif justice dengan tilang maupun yang bersifat non justice dengan teguran juga. Dan jangan lupa juga di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan secara eksplisit masyarakat juga punya tanggung jawab juga untuk melakukan suatu pengawasan. Yaitu di dalam pasal 256 ya, masyarakat berhak untuk ikut serta dalam rangka penyelenggaraan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan baik secara pribadi, secara kelompok, badan hukum dan sebagainya, memberikan suatu masukan, kritikan apa dan sebagainya. Misalnya ada suatu pelanggaran kemudian diacukan oleh petugas, mereka bisa untuk memfoto kemudian membuat video, laporkan aja kepada polisi yang terdekat, karena bahwa kalau kita berkaitan masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, itu bisa pertama bisa karena tertangkap tangan, kemudian bisa juga karena laporan, atau mungkin tertangkap oleh kamera CCTV etle itu. Jadi masyarakat yang mungkin melihat pelanggaran bisa aja foto, videokan, laporkan kepada polisi. Itu bisa dilakukan suatu penegakan hukum dengan tilang. Jadi kuncinya yang jelas, kalau kita berbicara masalah regulasi, saya kira sudah cukup memadai ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu pengawasan secara maksimal, kemudian juga bisa melakukan suatu penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Karena selama ini kan kadang penegakan hukum tidak konsisten juga. Kadang-kadang dilakukan suatu penegakan hukum nanti lemah lagi, sehingga mereka pun bisa membaca juga gitu. Ini sekarang lagi petugas lagi lemah dalam bidang pengawasan akan dan sebagainya. Mereka dianggap pelanggaran sudah dianggap biasa gitu. Baik, Pak Budianto terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini, Pak Tarigan juga. Semoga kita duduk bersama di sini, didengarkan oleh pemirsa, kemudian juga didengarkan oleh pihak yang berkepentingan, pemangku kebijakan, sehingga tadi regulasi jika memang ada yang harus diperbaiki, segera mendapatkan perbaikan. Dan yang penting adalah Pak Budianto katakan, semua itu tidak berarti jika tidak ada pengawasan yang cukup ketat untuk memastikan mereka melakukan regulasi dengan semestinya. Sekali lagi terima kasih para narasumber. Ya, pemirsa, kami akan kabarkan kepada Anda agenda apa saja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke Amerika Serikat. Nah, Presiden Prabowo Subianto ini bertemu pimpinan perusahaan besar dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society, USINDO, yang digelar di ruang Dumbarton, Washington DC. Dalam pertemuan ini, Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan dunia yang telah lama berinvestasi di Indonesia. Prabowo menyambut gembira atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika berinvestasi di tanah air.
Usindo adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi sejumlah menteri kabinet serta pihak KBRI Washington DC. Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan telepon kepada Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Trump. Momen tersebut diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. That's neat. Yeah, we had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir, and Somebody was protecting me, I guess. yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye. Apa agenda yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selain dengan bertemu dengan para pengusaha Amerika Serikat yang berinvestasi di Indonesia? Rekan kami Fatima Albar akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Fatima. Ya, selamat pagi waktu Washington DC Putri Viola. Dapat kami informasikan memang kemarin Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan dengan Yusindo atau gabungan para pengusaha besar di Amerika Serikat. Dan agenda lainnya memang usai melakukan pertemuan dengan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Yusindo tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju bersama makan malam dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Namun memang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ini bersifat tertutup, hanya beramah-tamah dan membincangkan apa saja yang bisa disampaikan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Namun memang puncak acara ini akan digelar pada hari ini, di mana akan adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia dengan
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan memang dapat kami informasikan pertemuan tersebut yang semula dijadwalkan pada 7 malam waktu Washington DC, ini sepertinya ada percepatan di mana nanti pertemuan tersebut akan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Washington DC. Dan memang selain bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan ke Pentagon begitu, di mana Pentagon ini merupakan markas besar Amerika Serikat. Dan jika kita balik sedikit, di mana memang waktu Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia beberapa kali berkunjung ke Pentagon, ke markas besar Amerika Serikat. Namun dapat kami informasikan memang kemungkinan ada sedikit perubahan di mana pertemuan tersebut bisa saja tidak terjadi di Pentagon, namun dipindahkan di Wisma Indonesia, tepatnya di Washington DC. Jadi kami menunggu kepastian apakah pertemuan akan terjadi di Pentagon bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau justru di Wisma Indonesia yang tepat di Washington DC. Namun yang dapat kami informasikan juga ini menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu, apakah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini akan terrealisasi. Dan informasi yang kami dapat memang komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Presiden terpilih Donald Trump ini terus dilangsungkan. Artinya memang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini mungkin terjadi. Namun memang untuk kecepatan waktunya kami masih belum memastikan, mengingat agenda Presiden Prabowo Subianto ini harus terbang ke Peru untuk mengikuti KTT APEC. Jadi hingga saat ini kami masih menunggu kepastian apakah nanti akan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Donald Trump. Sementara itu Putri, kembali ke studio. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih Fatimah Albar, selamat bertugas kembali. Pemirsa, saat kami kembali nanti setelah jeda, kami akan tayangkan kabar mengenai sebuah video seorang pria yang meminta tolong Kapolri hingga Presiden karena anak perempuan remajanya dijadikan tersangka. Kami sajikan kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, sebuah video seorang pria meminta tolong Kapolri hingga Presiden karena anak perempuan remajanya dijadikan tersangka heboh di media sosial. Sebelumnya sudah 3 kali dilakukan mediasi untuk mendamaikan dua belah pihak yang berseteru namun gagal. Setelah video ini viral, kasus ini pun berakhir damai. Nah, Anda bisa dengarkan pria ini, TP, mengeluhkan status anaknya S yang dijadikan tersangka usai mendapat video asusila dari temannya. Remaja putri berusia 14 tahun S dilaporkan R, 17 tahun, karena telah menyebarluaskan video asusila yang dikirimkan oleh dirinya kepada S. Usai kejadian, keduanya terlibat saling lapor, walau telah dilakukan mediasi selama 3 kali namun selalu tidak tercapai kesepakatan. Setelah TP membuat video meminta pertolongan dan viral di media sosial, difasilitasi Polres Padang Sidimpuan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Bahkan saya yang tidak dituduh menyebarkannya. Ya, pemirsa, kita akan mendapatkan informasi selengkapnya tentunya dari AKBP Wira Prayatna selaku Kapolres Padang Sidimpuan. Selamat malam Pak Wira. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Wira, kami ingin tahu apa yang membuat kemudian mediasi ini bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik setelah sebelumnya sempat dilakukan 3 kali mediasi namun upayanya terus gagal. Silakan Pak Wira. Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam, mohon izin sebelumnya. Malam ini kami didampingi juga Mbak dari Pak PJ Wali Kota Padang Sidempuan, kemudian juga hadir sama kita Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan. Jadi pada hari ini 12 November 2024 dari jam 9 tadi pagi kita sudah melaksanakan proses mediasi. Turut hadir di situ dari Pemko Padang Sidempuan, dalam hal ini Dinas Perlindungan Anak, kemudian dari Lembaga Perlindungan Anak, hadir juga dari perkumpulan-perkumpulan yang peduli terhadap anak, juga dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua hadir. Dan tentunya juga para pihak yang berkonflik, anak dan orang tuanya juga hadir pada saat kegiatan mediasi hari ini. Sebelum pelaksanaan mediasi, kami dari Forkopimda, Pak Wali Kota, kami Kapolres, dari DPRD, kami bertemu dulu dengan pihak keluarga perempuan, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, kemudian kami juga bertemu dengan pihak keluarga laki-laki, menyampaikan situasi terkini dan apa aspirasi
yang mereka ingin sampaikan. Dan alhamdulillah pada saat komunikasi berlangsung, intinya para pihak sepakat untuk penyelesaian perkara ini secara perdamaian, secara kekeluargaan, sehingga ini menjadi dasar kita untuk menyelesaikan perkara secara restoratif justice, Pak. Demikian, Pak. Baik, Pak Wira, untuk kondisi dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini, bagaimana hingga saat ini? Adakah upaya kemudian pembinaan, pembimbingan, mengingat bahwa kondisi mereka juga tentunya cukup berat untuk bisa melewati semua konflik ini, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami sudah bermusyawarah juga dengan Forkopimda, Pak Wali Kota, kemudian dari DPRD. Kita akan mengawal terhadap para anak yang berhadapan dengan hukum ini, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, kepada pihak kepala sekolah juga, ini sudah kita sampaikan. Jadi nanti akan ada pendampingan khusus terhadap si anak, juga nanti kita minta mendampingi dari ahli psikologi untuk mengecek kondisi psikis anak hingga nanti proses ini berjalan sampai si anak ini kondisinya normal dan baik, Mbak. Demikian, Mbak. Dengan adanya upaya mediasi ini, Pak, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara ini, Pak? Ya, yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing berperkara, komitmen pada saat pelaksanaan mediasi ini sudah terwujud, yaitu para pihak sepakat untuk penyelesaian perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kami juga pada saat kegiatan mediasi, kami memprioritaskan masa depan anak, supaya anak ini tidak berdampak ke depannya, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan yang lain. Dan tentu juga secara umum, kita juga menjaga kekondusifan masyarakat di Kota Padang Sidempuan ini, Mbak. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi hak dan kewajiban saling sama-sama menjaga, dan kita melihat pandangan ataupun pemikiran yang lebih luas, khususnya untuk masyarakat Kota Padang Sidempuan. Demikian, Mbak. Baik, AKBP Wira Prayatna selaku Kapolres Padang Sidempuan, terima kasih sudah meluangkan waktunya tentunya bersama jajaran Forkopimda untuk bisa memberikan informasi secara lengkap mengenai penanganan kasus ini. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita akan beralih ke kabar lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi dengan meluncurkan guguran awan panas sejauh 1 km ke arah barat laut. PVMBG mencatat terjadi 10 kali erupsi sejak pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah hingga siang ini. Erupsi ini juga mengakibatkan terjadinya lontaran lava pijar yang mengalir ke arah barat sejauh 3.800 meter. Hujan kerikil dan abu yang merupakan dampak dari erupsi ini pun mencapai Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki ini berada pada level 4 atau awas dengan rekomendasi radius aman 7 km, sementara untuk sektoral barat dan barat daya sejauh 9 km. Berikutnya polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP hari ini, petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta menggunakan alat 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum kecelakaan, kemudian juga saat ketika tabrakan dan sesudah kecelakaan terjadi. Olah TKP dilakukan petugas untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan beruntun yang telah menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan melukai lebih dari 20 orang. Diharapkan dari olah TKP tersebut dapat diketahui apakah penyebab kecelakaan dikarenakan ada masalah dengan pengereman atau faktor pengemudi. Untuk itu petugas akan memeriksa pengemudi truk yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga akan memeriksa seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Senin petang. Sampai 92.200, sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Kemudian
Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Nah, kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin, dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah, karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaan, apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraan. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kabar tadi sekaligus juga menjadi kabar penutup jumpa kita kali ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang kali ini akan menyoroti promosi judi online. Tidak ada upaya pendidikan yang tegas kepada mereka, para selebgram, para selebriti yang juga ini ketahuan terlibat mengumumkan ataupun juga mempromosikan judi online. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.